malam ya, kabar lu pulang ngebul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kakak-kakak semua, tenangkan hati dalam pikiran, arahkan semua perhatian untuk fokus belajar, munculkan rasa syukur, ingin tahu dan kebajikan. Kita mindfulness dulu. Silakan mulai dari sekarang. Baik, cukup. Kita doa bersama terlebih dahulu. Silakan Kak Egi untuk memimpin doa. Baik, sebelum dimulai jimit yang ke-16 hari ini, mudah-mudahan diberi kelancaran dalam aktivitas hari ini. Maka dari itu kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Kak Egi sudah berkenan untuk memimpin doa. Mudah-mudahan doa yang kita panjatkan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, di sini ada kesepakatan bersama. Yang pertama, menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya, dan gangguan teknis adalah hal wajar. Tujuan dari sesi kita kali ini adalah merefleksikan pembelajaran modul 3 dan memahami penugasan rencana tindak lanjut. Agenda kita sesi ini, 1. Pendahuluan, kesiapan belajar, menyampaikan tujuan dan komitmen belajar. 2. Refleksi awal. 3. Menyampaikan RTL, pengantar tugas, tugas RTL, penilaian lini masa. Yang keempat, dialog, diskusi RTL. Dan kelima, penutup. Oke, kita masuk pada sesi pertama, yaitu pendahuluan. Nah, persiapan belajar. Sudah di level berapakah kesiapan kakak-kakak untuk belajar? Silakan chat di kolom komentar, di kolom chat. Sudah masuk ke level berapa nih? Apakah level yang merah, yang hijau, atau yang biru? Kak Bahrul 9, mantap. Pak Iqbal 8, Kak Egy 8. Mau 10 tapi takut jumawa gitu, jadi 9. Sudah full, berarti ya, full siap ya. Sip, terima kasih kakak-kakak semua. Kita lanjut, tujuan pembelajaran. Peserta dapat memahami rencana tindak lanjut atau RTL, perencanaan berbasis proyek, melalui komunitas belajar, aspek penilaian lini masa dengan baik dan benar. Oke, kita refleksi awal terlebih dahulu. Mengingat kembali pembelajaran berbasis proyek. Kakak-kakak udah 2 pertemuan, kita membahas tentang pembelajaran berbasis proyek. Kira-kira yang kakak ingat mengenai pembelajaran berbasis proyek ini apa? Silakan satu orang untuk berpendapat. Mau dari siapa dulu nih? Oke, Kak Bahrul silahkan. Bajak laut. Gimana? Tadi Apa yang kakak ingat? Ya, apa yang kakak ingat mengenai pembelajaran berbasis proyek? Pembelajaran berbasis proyek ini apa ya? Harus bersifat inklusif, melibatkan keterlibatan seluruh peserta didik ini diutamakan,
terus kolaborasi, dan hasil akhir. Gitu. Oke. Oke, terima kasih Kak Bahrul. Ya, betul sekali. Untuk pembelajaran berbasis proyek ini, yang pertama kita harus melibatkan peserta didik secara aktif, kemudian kolaborasi dengan teman sejawat, kemudian apalagi Bang Santai Kak? Maaf. Udah 2 ya? Kolaborasi. Hasil akhir ya barusan. Ya, hasil akhir. Ada lagi pendapat lain Kak Egi mungkin? Oke, kalau menurut saya pembelajaran berbasis proyek ini yang ya tadi ya awal sama saja seperti project based learning ya, berpusat pada peserta didik, aktif dalam melaksanakan proyeknya, kemudian berfokus juga pada proses dan produk, maka nanti akan ada di ujung akan ada hasil dari proyek dan produk tersebut. Kemudian lagi ya, udah deh itu aja. Oke, baik. Terima kasih Kak Egi. Ada tambahan lagi mungkin Kak Erika, Kak Iqbal? Menghasilkan produk mungkin Kak. Ya, betul. Jadi pembelajaran berbasis proyek ini nanti akan ada hasil akhir atau produk yang nantinya akan dipublikasikan tentunya ya. Dan jangan lupa dalam pembelajaran berbasis proyek ini harus ditekankan pada pemunculan kepemimpinan peserta didik atau student agency ya, memunculkan pemikiran kepemimpinan peserta didik. Ya, Kak Erika. Dipencet Kak, maaf. Oke, terima kasih. Gak apa-apa. Oke, lanjut. Kakak-kakak juga selain meningkatkan kepemimpinan peserta didik juga harus ingat bahwa pembelajaran berbasis proyek ini harus bisa membuat peserta didik itu dapat memecahkan suatu masalah yang diberikan oleh kakak-kakak dalam proyeknya gitu ya. Tentunya dengan bimbingan dan mentoring dari gurunya, dibantu dengan guru mata pelajaran ataupun guru yang lain di dalam kombel kakak-kakak semua. Oke, bagaimana menurut Bapak Ibu jika pembelajaran berbasis proyek ini kita lakukan kolaborasi bersama dengan rekan sejawat di dalam komunitas belajar di dalam sekolah? Coba bagaimana menurut kakak-kakak jika pembelajaran berbasis proyek ini kita lakukan kolaborasi bersama? Bagaimana? Ada yang mau jawab? Bagus, kenapa tuh? Iya, mempermudah. Jadi kan bisa bagi-bagi tugas. Ya, betul. Ada lagi? Hasilnya juga jadi lebih maksimal hasilnya. Ya, jadi meringankan beban kita dalam mengelola kelas juga ya. Semakin banyak ide, semakin banyak SDM yang kita manfaatkan, tentunya dengan harapan semakin bagus capaian hasil pembelajarannya seperti itu. Betul. Oke, bagaimana pelibatan komunitas atau rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran? Apakah pemahaman saya terhadap komunitas belajar sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik? Yo, gimana pelibatan komunitas atau rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran? Pemahaman kakak-kakak itu seperti apa sih? Apakah sudah berdampak dalam pembelajaran peserta didik? Mudah-mudahan sudah ya. Harusnya sudah ya. Ya, kita terus berusaha. Ya, harusnya sudah. Kita harus terus berusaha sehingga pembelajaran tersebut dapat berdampak positif tentunya dalam pembelajaran. Bagaimana melibatkan voice choice ownership peserta didik dalam penerapan PJBL? Apakah pemahaman saya terhadap voice choice
ownership dalam penerapan PJBL sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik? Gimana kakak-kakak dalam pembelajaran sudah menerapkan ini? Voice, choice, dan Sudah. ownership? Sudah. Sudah. Itu. Udah. Oke. Itu mah Ya, udah banget. pertahankan. Ya, pertahankan, dan memang kalau yang belum, silakan kakak coba. Kemudian sedikit-sedikit saja, tidak perlu harus sempurna gitu. Voice, choice, ownership, gak apa-apa, pelan-pelan saja. Nanti juga akan terbiasa. Nah, tentunya nanti ketika kakak menyampaikan RTL atau rancangan program tersebut harus mencakup ketiga ini, voice, choice, dan ownership. Tujuan, paradigma perubahan diri dalam kelas dalam PJOK. Keterampilan pedagogi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik, keterampilan menggerakkan refleksi sejawat. Oke. Jadi tujuan kita dalam PKG ini yaitu untuk merubah paradigma ya, paradigma diri tentunya dalam PJOK ini. Karena memang sebelumnya memang survei itu menyatakan bahwa guru PJOK itu banyak yang paradigmanya itu tidak sesuai dengan harapan gitu ya. Kita ya berpendapat bahwa paradigmanya itu berpendapat bahwa guru PJOK itu fokusnya ke prestasi olahraga gitu ya, kemudian dapat membugarkan siswa, kemudian kalau misalnya siswanya itu tidak kompeten dalam olahraga, berarti guru olahraganya tidak betul ngajarnya. Nah, itu kan paradigma di luar sana. Nah, dengan adanya PKG ini, kita rubah paradigma tersebut. Kemudian pembelajaran yang berkelanjutan, keterampilan menggerakkan rekan sejawat. Nah, tentunya dengan capaian paradigma perubahan diri dan kelas dalam PJOK tersebut, kakak-kakak diharapkan dapat menggerakkan rekan sejawat di komunitas belajar sekolahnya. Bukan hanya menjadi anggota gitu ya, bukan hanya menjadi manut saja, menjadi pelaku kita itu kita diharapkan bisa menjadi motor dalam komunitas belajar sekolah. Tidak hanya komunitas belajar sekolah itu tidak hanya membahas tentang modul ajar saja, tidak hanya tentang peningkatan gaya mengajar saja, tapi coba kita kasih inovasi mengenai aktivitas geraknya, gitu ya. Oleh karena itu kita tetap harus mampu menggerakkan rekan sejawat. Penyampaian RTL, rencana tindak lanjut, ini merupakan tugas kedua terakhir kayaknya. Tugas kedua terakhir sebelum selesai. Ya belum. Tugas kedua terakhir ya. Nanti terakhir itu ada bukti karya. Sekarang RTL dulu. Ya, RTL ini memang rancangan yang kemarin kakak-kakak udah sampaikan. Ya. Hanya saja nanti kakak-kakak ditugaskan untuk menyampaikan kepada komunitas belajarnya. Ya, apa saja sih yang harus dipersiapkan? Oke, kita akan bahas hari ini. Pengantar tugas nih, tugas RTL ini adalah salah satu kompetensi seorang guru PJOK di era Merdeka Belajar adalah mampu merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi program kegiatan di sekolah. Ya, kita sudah merancang. Nah, coba nanti kita apakah bisa melaksanakannya? Apakah bisa mengevaluasinya? Agar memiliki dampak positif bagi peserta didik, baik dampak jangka menengah maupun jangka panjang. Dalam PKG PJOK, program atau kegiatan yang dimaksud adalah program atau kegiatan kokurikuler. Ada yang tahu kokurikuler itu apa? Ada yang tahu? 1, 2, 3. Kolaborasi kali ya, kolaborasi sama pembelajaran. Ada lagi? Bagus. Kegiatan pembelajaran peserta didik. Kegiatan di luar jam pelajaran. Ya. Itu ekstra. Yang isinya penguatan kayak gitu kalau nggak salah ya. Ya, jadi kokurikuler ini kokurikuler.
Balik. Jadi Kokul. kokurikuler ya ini merupakan kegiatan atau program yang bisa menunjang pembelajaran dalam proses pembelajaran, baik itu intrakurikuler ataupun ekstrakurikuler. Jadi ini hanya sebagai penguatan kokurikuler ini gitu ya. Iya, itu maksudnya. Ya. Untuk selanjutnya, Ibu Bapak diminta untuk menyusun sebuah rencana tindak lanjut agar Ibu Bapak mampu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan komunitas belajar di dalam sekolah. Sebelum merancang program kegiatan, Ibu Bapak perlu melihat kembali visi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik, mengajak rekan sejawat untuk menjalankan program kegiatan, serta memanfaatkan dan memberdayakan aset yang dimiliki daerah maupun sekolah. Rencana tindak lanjut yang dikembangkan Bapak Ibu bersama rekan sejawat di sekolah merupakan salah satu kompetensi kunci yang diharapkan muncul pada peserta program PKG PJOK. Adapun penilaian tugas ini meliputi, nah nanti yang akan dinilai itu ini ya Kak ya. Yang pertama ada tujuan program. Apa nih tujuan program yang kakak susun, kemudian kelengkapan rencana dalam struktur program, keterlibatan komunitas, dan rencana evaluasi program. Keseluruhan aspek tersebut akan diamati dan dinilai oleh fasilitator berdasarkan unggah tugas yang meliputi bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar, bukan yang sudah berjalan. Jadi yang baru ya, program yang baru. Rancangan yang kakak-kakak buat. Kalau misalnya di kombel sekolahnya sudah berjalan, ada yang sudah berjalan, berarti bikin lagi gitu. Jangan yang kemarin sudah dilaksanakan, tapi kita bikin rancangan yang baru. Kemudian, nomor 2, benar. Bahan tayang perencanaan berbasis proyek itu bisa berupa PowerPoint, ya bisa di aplikasi PowerPoint ataupun Canva atau sejenisnya yang memang itu menjelaskan atau menjabarkan tentang proyek kakak. Gitu. Kalau nomor 2, notulen atau catatan diskusi KBS terkait RTL project, RTL PJOK, bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Jadi nanti ketika penyampaian itu kan ada notulen atau catatan penting ya ketika berdiskusi. Nah itu juga dikumpulkan Kak, ya difoto oleh kakak-kakak, kemudian nanti di satu file kan dengan bahan tayang perencanaan itu. Di PPT-nya itu dimasukkan, difoto catatan diskusinya, kemudian dilampirkan. Nomor 3, dokumentasi kegiatan berupa video, foto kegiatan, dan dokumen lain yang relevan. Nah, semalam saya sudah berdiskusi dengan fasilitator yang lain, untuk angkatan ini diperbolehkan foto dan video. Artinya kakak-kakak boleh memilih mau foto saja atau plus video boleh. Begitu ya. Alhamdulillah. Jadi nanti ada yang ada yang pentingnya itu ada pengumpulannya itu bahan tayangan atau slide gitu ya. Slide, kemudian notulen atau catatan diskusinya nanti dimasukkan ke dalam slide tersebut. Dan terakhir itu ada dokumentasi berupa video atau foto. Kalau video, nanti kakak-kakak di-upload ke YouTube dulu, kemudian linknya nanti disematkan di PowerPoint. Ya, di slide nanti. Oke, ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Oke, Kak Egi. Berarti yang ditanyakan kemarin itu bisa ya, jadi hanya tayangan-tayangan foto-foto kayak gitu. Boleh, diperbolehkan. Oke, ada lagi? Cukup? Sip. Kita lanjutkan. Tadi kayak gitu. Rencana tindak lanjut atau RTL. Rencanakan langkahmu selanjutnya karena setiap langkah berkontribusi terhadap tujuanmu. Menurut Sukan Ratnakar. Moda penugasan mandiri, rencana tindak lanjut, perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Tujuan pembelajaran khusus. Peserta dapat memahami RTL, perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar, aspek penilaian lini masa dengan baik dan benar. Nah, bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar, ada ini, slide-nya ini maksimal 9. Ya, silakan kakak-kakak kalau mau di screenshot dulu untuk nanti sebagai bahan acuan kakak-kakak dalam membuat tugas. Silakan di screenshot. Boleh di-share di grup.
Udah. Oke. Nah, bahan tayang atau slide-nya itu maksimal 9 slide. Yang slide pertama tentang judul program atau kegiatan. Yang kedua tentang latar belakang. Yang ketiga tujuan program. Keempat capaian, langkah-langkah, dan hasil yang diharapkan untuk setiap tujuan. 5. Struktur program dan rekan sejawat dalam komunitas belajar. 6. Pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. 7. Rencana evaluasi. Dan 8. Kemungkinan tantangan. Nah, kan ada maksimal 9 slide. Yang slide ke-9-nya boleh masukkan dokumentasi. Baik itu foto ketika kakak menyampaikan, foto notulen, ataupun link video. Ya, jadi nggak perlu Assalamualaikum dulu gitu. Jadi kan menambah slide ya, jadi maksimal ada 9 slide. Itu. Keterangan, RTL yang Ibu Bapak buat akan mendapatkan penguatan dari fasilitator. Ketika kakak mau upload atau kalau belum percaya diri, tugas saya sudah memenuhi kriteria, boleh kakak nanti diskusi di grup ataupun japri, kira-kira yang kurangnya apa, kemudian yang harus ditambahkannya apa gitu ya, boleh diskusi nanti. Kita saling memberikan pendapat untuk menguatkan kakak-kakak bahwa RTL-nya sudah bagus gitu ya. Kemudian nomor 2, selanjutnya Ibu Bapak diminta untuk mempresentasikan RTL tersebut di sekolah untuk didiskusikan dan dikembangkan bersama seluruh rekan pada komunitas belajar dalam sekolah. Nah, setelah RTL-nya selesai dibuat, kakak-kakak harus mempresentasikan RTL tersebut di depan komunitas belajar sekolah kakak-kakak. Jangan lupa untuk didokumentasikan. Nomor 3, unggah tugas seperti bahan tayang, notulen atau catatan, diskusi bersama KBS, video atau foto atau dokumen lain yang relevan di LMS. Ya. Kemudian yang keempat, selain menjadi bagian dari penilaian program, rencana ini juga dapat ditindaklanjuti bersama dengan komunitas belajar sekolah pasca kegiatan pelatihan. Oke, jadi untuk rencana program ini setelah dipresentasikan, diharapkan nanti kakak-kakak bisa menindaklanjuti bersama komunitas belajarnya. Apakah langsung dilaksanakan atau ditunda atau jangka waktunya berapa lama, nanti didiskusikan saja bersama Kombelnya. Penjelasan komponen perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Rencana program atau kegiatan tersebut harus memuat elemen-elemen seperti di bawah ini. Yang tadi judul program atau kegiatan. Judul program atau kegiatan berkenaan perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Bisa ya, judul program atau kegiatan. Nah, nanti kegiatannya namanya apa? Gimana kakak-kakak? Kalau misalnya singkatan berarti kasih apa nih kepanjangannya gitu, akronimnya apa. Latar belakang. Uraikan secara singkat konsep-konsep materi yang mendasari, kaitkan dengan konsep dari modul-modul yang telah dipelajari sebelumnya. Bapak Ibu juga dapat mengembangkannya dari model pembelajaran yang Bapak Ibu pilih untuk dikembangkan dalam pembelajaran berbasis proyek. Bapak Ibu dapat melihat kembali modul 2.3, 2.4, dan 2.5. Apa 2.3, 4, 5? Ada yang masih ingat? Apa Gimana? 3. Modul 2.3, 2.4, 2.5 tentang apa? Strategi belajar, kebugaran, konsep apa tuh, gerak, konsep gerak. 2.3 model pendidikan gerak. Terus 2.4 pendidikan yang efektif, kebugaran. belajar yang efektif. 2.5 STEM. Oke, ya. Jadi kakak-kakak sesuaikan dengan proyek yang dipilih. Apakah itu kebugaran, apakah itu pendidikan gerak, apakah itu SEM. Jadi nanti dikaitkan ya dengan judul program atau kegiatannya. Pastikan di dalam latar belakang, Ibu Bapak menjelaskan bagaimana suara, pilihan, dan kepemilikan murid akan dipromosikan dan didorong dalam program tersebut. Jangan lupa choice voice ownership-nya ditulis juga di latar belakang. Pemilihan suara peserta didik itu ketika apa? Pilihan peserta didik itu ketika apa? Kepemilikan peserta didik ketika apa? Begitu ya. Kemudian jelaskan konteks program. Ini harus mencakup karakteristik sekolah atau komunitas belajar dalam sekolah dan informasi yang relevan tentang aset-aset yang ada. Oke, jadi
Nanti dijelaskan aset yang ada di sekolahnya itu apa. Kita manfaatkan sebagai apa. Misal, kegiatan apa sudah disetujui oleh kepala sekolah gitu ya, itu kan aset politik gitu ya. Jadi dijelaskan di sana tentang aset di latar belakang. Kemudian nyatakan kondisi kesenjangan atau kebutuhan di lapangan atau minat terhadap program kegiatan tersebut. Sumber informasi tentang bentar, kehalangan. Sumber informasi tentang kondisi bisa diambil, misalnya dari hasil survei atau interview dengan murid, orang tua, data pencapaian murid, pemetaan aset, dan sebagainya. Nanti juga dijelaskan kenapa kakak-kakak itu memilih program tersebut, alasannya kenapa, kesenjangan atau kebutuhannya apa, gitu. Kemudian, tujuan program. Bagian ini harus secara jelas menyatakan visi guru PJOK yang berpihak pada peserta didik. Tujuan program kegiatan yang akan dilakukan adalah untuk memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan komunitas belajar dalam sekolah. 4. Capaian, langkah-langkah, dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan. Nyatakan dalam bentuk capaian-capaian yang diharapkan yang dilengkapi dengan indikator ketercapaian yang terukur dari tujuan besar program. Untuk setiap capaian, berikan informasi tentang langkah-langkah yang perlu dilakukan, yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Jadi ketika ada kakak menentukan capaiannya, nanti juga dituliskan juga langkah-langkahnya itu untuk mencapai tersebut, langkah-langkah untuk mencapai capaian tersebut itu seperti apa, ngapain dulu gitu. Yang pertama, misalkan sosialisasi tentang apa gitu. Pertemuan kedua apa, ketiga apa. Jadi jadwalnya gitu ya. Susun. Kemudian langkah-langkah tindakan harus bersifat praktis dan spesifik dan mengidentifikasi siapa yang harus bertanggung jawab atas tindakan tersebut. Nah, siapa nih yang melakukan peran tersebut dalam langkahnya? Misal ketika refleksi, siapa yang berefleksinya? Siapa yang sasarannya siapa gitu ya. Kemudian nyatakan rencana yang jelas untuk menempatkan peserta didik sebagai kontributor dan pemeran utama dalam program atau kegiatan ini. Kaitkan dengan suara pilihan kepemilikan murid kembali. Seperti pada saat kita sama-sama mempelajari SEM, peserta didik yang sudah dibekali dan siap juga memungkinkan untuk berkontribusi di dalam perencanaan pembelajaran berbasis proyek itu sendiri. Artinya, proyek tersebut bisa saja terlihat sederhana, tetapi peserta didiklah yang menjadi pemeran utama dari mulai perencanaan hingga pelaksanaan hingga menyelesaikan tantangan di dalam proyek. Guru melakukan pendampingan selama proses proyek. Kaitkan dengan lini masa, tanggal mulai dan tanggal berakhir untuk setiap langkah tindakan. Nah, jangan lupa perhatikan juga lini masa dalam melaksanakan proyek ini. Jika memang nanti di kombelnya disepakati jangka waktunya berapa bulan misalnya gitu ya. Nah, silakan kakak-kakak atur sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu ke capaian atau tujuan program yang kakak susun. Jangan sampai, wah pertemuan udah 2 kali lagi tapi masih masih jauh dari harapan gitu ya. Desain sedemikian rupa. 5. Struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Program kegiatan yang dibuat merupakan sebuah program kegiatan kokurikuler di sekolah. Jadi hanya pendamping atau penguatan pembelajaran. Jelaskan skala program kegiatan yang merinci ukuran dan detail target populasi, kelas, usia. Kemudian, jelaskan pengaturan program kegiatan. Ini harus mencakup ruang dan waktu pelaksanaan program dan kapan program atau kegiatan itu akan dilakukan. Harus jelas ya ketika memang nanti sudah disepakati dengan kombelnya, kapan pelaksanaannya, di mana tempatnya, kemudian
tadi berapa lama jangka waktunya, terus sasarannya siapa, targetnya ya, tadi populasi kelas usia. Kalau kelas 12 berarti disebutkan pesertanya hanya kelas 12 misalkan. Identifikasi dan jelaskan peran anggota komunitas. Identifikasi dan jelaskan peran anggota komunitas belajar dalam sekolah yang berkolaborasi dalam program kegiatan ini. Gunakan informasi pemetaan aset di modul sebelumnya. Contoh struktur dan rekam sejawat dalam KBS. Contoh nama proyek. Yuk gerak. Nah, bebas ya untuk nama proyek ini kakak-kakak dibebaskan untuk berkreasi. Joni sebagai guru mata pelajaran PJOK berdiskusi bersama, mengembangkan materi dan aktivitas konsep usaha, bagaimana gerak dilakukan, bagian dari modul pendidikan gerak, penugasan serta penyiapan rubrik penilaian. Nah, ini tugasnya atau perannya. Dijelaskan ya, misalkan berarti nanti Kak Egi misalkan guru mapel PJOK ngapain tugasnya, terus nanti Kak Bahrul misalkan guru mapel seni budaya misalkan ngapain tugasnya gitu ya, seni tari, seni musik, bebas lah, nanti kakak jelaskan. Kemudian peserta didiknya sebagai apa, kepala sekolah nanti ngapain gitu ya, nanti dijelaskan di sana. Kemudian keenam, pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Jelaskan kapasitas sumber daya yang dapat digunakan untuk melakukan program atau kegiatan ini. Fokuskan pada bagaimana ibu bapak akan menggunakan sumber daya yang ada, implementasikan aset based thinking. Ya. Jadi ketika memang aset yang ada di lingkungan sekolah bisa dimanfaatkan, silakan kakak tulis di sana. Misal lapangan luas, kemudian apa ya? Contohnya itu Kak Bahrul senam, berarti peralatan sarana prasarananya, sound, speaker yang mumpuni, misalkan ada beberapa sound system bisa dipakai untuk latihan oleh peserta didik, boleh. Speaker, lampu Dan sorot, lampu tembak, ya, panggung. itu ditulis aja di sana. Ya. Apa itu maksudnya aset fisik atau aset apa, nanti tulis aset SDM Baju misalnya. seragam, kostum. memiliki kepala sekolah yang mendukung program ini misalkan. Kemudian memiliki guru PJOK yang kompeten di bidangnya misalkan. Kemudian ya pokoknya semua ditulis. Kayak finansial, kemudian fisik, alam dan sebagainya. Yang ada saja, jangan diada-adakan. Oke. Kemudian pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Jelaskan kapasitas sumber daya yang dapat digunakan untuk melakukan program atau kegiatan ini. Fokuskan pada bagaimana ibu bapak menggunakan tadi ini. 7. Rencana evaluasi. Nyatakan dengan jelas rencana evaluasi yang akan dilakukan. Dari siapa saja ibu bapak akan mengumpulkan informasi, murid yang akan mengikuti program, staf, anggota kombel, dan bagaimana setiap individu ini nantinya dipilih untuk berpartisipasi dalam evaluasi. Jelaskan alat pengumpulan data yang akan digunakan, misalnya wawancara, survei, refleksi murid, dan sebagainya. Nah, rencana evaluasi ini nanti dijelaskan kapan kakak akan melaksanakan evaluasi. Apakah mingguan, atau setiap pertemuan, atau nanti di akhir setelah selesai. Nanti kakak-kakak jelaskan aja. Kalau misalnya ada, siapa tuh? Ada yang reset? Enggak. Oke, nanti ketika memang kakak mau melakukan evaluasinya itu sistemnya setiap pertemuan boleh, atau per bulan boleh, atau nanti aja nih terakhir boleh. Tuh ya, disesuaikan saja, nanti disampaikan ketika setiap pertemuan siapa aja targetnya. Apakah hanya murid? Kemudian dengan cara apa? Apakah dengan wawancara atau survei atau refleksi gitu ya. Nanti dijelaskan di sana. Terus yang terakhir adalah kemungkinan tantangan. Jelaskan kemungkinan tantangan yang mungkin dihadapi pada saat implementasi dan rencana solusi yang ibu bapak rekomendasikan untuk mengatasi tantangan itu. Kalau kakak sudah menganalisis nanti nih, kayaknya nanti akan menghadapi
tantangan ini, misalkan menurunnya motivasi siswa dalam kegiatan atau waktu misalkan terlalu bentrok dengan berbagai kegiatan. Nah, pokoknya nanti kakak tuliskan saja di sana dan apa nih cara kakak untuk mengatasi tantangan itu. Nanti dijelaskan di sana. Boleh. Bukan yang tadi kan itu Ya, 6 bentar. sampai 8 ya. Nih ya. Dah? Dah. Oke. Ibu Bapak dapat menggunakan pemahaman keterampilan yang sudah didapat dari modul 3.1 menggerakkan komunitas belajar untuk menggambarkan bagaimana proses pengambilan keputusan dibuat saat mencoba mencari solusi atas tantangan tersebut. Aspek penilaian. Nah, ini ada 4 ya. Ada tujuan, kelengkapan, rencana, keterlibatan komunitas, dan rencana evaluasi. Ini akan dinilai oleh fasilitator. Tujuannya apakah mengarah ke perwujudan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik atau tidak. Mendukung penumbuhan suara, pilihan, dan kepemilikan dalam peserta didik, dilengkapi dengan indikator ketercapaian yang terukur dari tujuan besar program. Nah, ini tuh ada poin-poinnya ya, Kak. Jadi kalau misalnya memenuhi 3 kriteria ini, berarti tujuan programnya hanya berapa. Kalau hanya 2 saja, berapa. Kalau hanya 1 saja, berapa. Biasanya, kalau 3 tuh, 3 kriteria nih, kayak tujuan program kan ada 3 kriteria. Kalau misalnya 1 berarti cukup, 2 baik, 3 sangat baik. Nanti itu ada range nilainya. Kalau mau kakak nilainya bagus berarti harus memenuhi semua kriteria yang ada. Yang B, kelengkapan rencana dalam struktur program. 1, deskripsi target peserta yang dilibatkan jelas cukup cakupannya. 2, lini masa perencanaan dan pelaksanaan yang rinci. 3, potensi tantangan dalam pelaksanaan. 4, rencana solusi untuk mengatasi tantangan yang relevan. Yang tadi sudah dijelaskan ya. Kalau ada masalah berarti kita harus bisa membuat rencana solusi permasalahan tersebut. Jadi bukan hanya mencantumkan masalahnya saja, tapi dengan solusinya juga. Nah, kalau misalnya hanya beberapa, berarti poinnya juga semakin berkurang. Gitu. Kemudian yang C, keterlibatan komunitas dalam sekolah. 1, ragam sumber daya yang akan digunakan untuk melakukan program. 2, upaya untuk menempatkan peserta didik sebagai kontributor dan pemeran utama dalam program. 3, rencana pelibatan komunitas atau mitra. Nah, apakah nanti itu kakak-kakak yang C ya, apakah nanti itu hanya guru PJOK saja yang terlibat dengan siswa atau ada dari guru MAPEA lain misalnya atau dari sosial yang lain, itu nanti akan ada penilaiannya. Kemudian peserta didiknya itu dijadikan pemeran utamakah atau hanya mengikuti komando dari guru kah atau bagaimana nanti masuk ke kriteria yang C ini. Kemudian yang terakhir rencana evaluasi program. 1, lini masa evaluasi yang jelas. Nah, lini masa ini maksudnya yang tadi, apakah setiap pertemuan langsung evaluasi, apakah 1 bulan sekali, 2 bulan sekali, atau 1 kali aja nanti terakhir misalnya. Nanti kakak tulis kapan itu ya. Kemudian 2, sumber daya yang akan diambil untuk bahan evaluasi. Nanti di slide dicantumkan apa nih sumber data apa, apakah wawancara, apakah tertulis gitu ya, atau survei dan lain sebagainya. Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu untuk aspek penilaian ini?
Cukup. Nah, ini ada lini masa rencana tindak lanjut. Yang pertama ada penyusunan rencana tindak lanjut. Setelah selesai pengantar ini, silakan kakak-kakak manfaatkan waktunya untuk penyusunan RTL. Ya, boleh di Canva, boleh di PowerPoint, bahannya aja dulu. Bahan tayangnya dulu. Yang maksimal 9 slide itu. Nah, setelah itu menyusun dan unggah di LMS. RTL dilengkapi dengan dokumentasi kegiatan berupa foto kegiatan, notulen atau catatan diskusi KBS terkait RPJOK yang berpusat pada peserta didik, ya, dan dokumen lain yang relevan tentang 6 hari dari sisi pengantar RTL. Ya, jadi kakak-kakak setelah setelah selesai membuat tayangan atau slide untuk dipresentasikan, silakan dipresentasikan, didokumentasikan, kemudian masukkan dokumentasi dan yang lainnya ke dalam satu file itu, ya, disusun. Nah, baru setelah itu diunggah. Kalau sudah selesai, mau tanya dulu ke saya, Japri, boleh. Kemudian penilaian RTL setelah unggah RTL. Jadi nanti setelah kakak-kakak mengunggah tugasnya di LMS, nanti akan dinilai oleh fasilitator. Dan terakhir ada umpan balik RTL. Nanti setelah penilaian, nanti akan ada umpan balik. Begitu. Oke, ada diskusi dan tanya jawab. Silahkan kakak-kakak yang mau bertanya. Kak, berarti yang kemarin kita bikin itu di lain lagi sama yang sekarang ya? Oke, untuk rancangannya itu sebetulnya sama. Cuman yang beda itu kerangka untuk penayangannya, untuk PowerPoint-nya, untuk slide-nya gitu ya, yang beda itu. Tapi untuk rancangan program kan sudah disusun kemarin ya, sudah dibuat, tinggal dimasukkan ke dalam slide gitu ya untuk penayangan, dan kerangkanya beda. Gitu. Yang bedanya itu. Ada lagi? Apakah ada yang diganti programnya atau tetap? Tetap programnya tetap. Saya mah tetap pede sudah saya mah. bulat. Lelaki selalu menyelesaikan Besok ya? Oke. Berapa? Pak Egi, aman programnya? Aman. Oke. Untuk kakak-kakak yang belum menyusun program, ini diharapkan dipercepat karena lini masanya kan tidak lama ya. Tanggal 18 kita harus sudah selesai RTL ini. Nanti kan ada umpan balik. Nah, kalau misalnya belum selesai mengunggah ke LMS tanggal 18 itu, mau umpan balik apa gitu loh. Ya. Nah, jadi sebelum tanggal 18, kakak-kakak diharapkan sudah mengupload. Oh iya, boleh. Ya, kalau misalnya kesulitan karena bukan jadwal Kombel, boleh kakak-kakak koordinasi dengan guru yang lain untuk meminta bantuannya, kumpul dulu misalnya, minta waktu berapa menit untuk penyampaian Kombel ini. Gitu ya. Kalau tidak semua guru yang bisa hadir juga nggak apa-apa. Oke. Ada lagi? Boleh diumumin. Libur dulu. Pak Wildan? Ada lagi yang mau bertanya? Yo, eta Idan, Idan. Noong. Aman ya untuk RTL ini? Tolong kakak-kakak dibantu juga teman-teman yang lain ya, yang selalu silent. Takutnya memang mereka itu bingung. Tapi kalau bingung nggak ada yang bertanya ke saya gitu. Takutnya malu kan. Minta bantuannya gitu ya, didorong juga. Semangatnya didorong karena bentar lagi kita beres ya. Ini pertemuan
17, bukan 16, 17 ya. Nanti ada 2 pertemuan lagi. Dan itu hanya umpan balik dan bukti karya kalau nggak salah. Tugas terakhir nanti ada bukti karya. Bukti karya itu nanti kakak-kakak bisa memilih apakah mau membuat modul ajar atau mau diseminasi ke kelompok belajarnya seperti RTL ini, boleh. Nanti kakak-kakak akan ada, kalau bukti karya itu ada koreksi ya, ada koreksi tugas. Jadi kalau belum sesuai nanti sama fasilitator akan dikembalikan tugasnya dan harus diperbaiki. Gitu. Kayak misalnya kakak-kakak memilih modul ajar, wah belum sesuai nih, nanti dibalikin lagi oleh fasilitator, tolong dikerjakan ulang bagian ini, begitu. Kalau untuk bukti karya. Tapi untuk RTL ini kakak-kakak dibebaskan semampu kakak-kakak, ya semampu. Dan itu dia teman-teman yang lain tolong di up lagi semangatnya ya. Elek Ultraman. Ada lagi? Wah, Kak Iko. Ada? Cukup? Cukup ya? Misalnya lah kalau yang sering ikut jimit mah maksudnya akan terarah gitu ya. Karena kita penyamaan persepsi. Nah, takutnya yang di luar nih yang memang mereka tidak mengikuti jimit gitu ya. Jadi mereka pasti kebingungan kudu kumaha gitu kan. Terus apa nih capaiannya apa? Harus bagaimana langkah-langkahnya? Mereka pasti kebingungan kalau memang nggak ikut jimit. Nanti dibantu saja. Kemudian apa lagi ya? Apa ya? Ada lagi nggak yang mau didiskusikan? Takutnya nanti lupa. Cukup. Cukup, oke. Cukup kayaknya, cukup. Oke, diskusi dan tanya jawab saya cukupkan. Terima kasih kakak-kakak sudah mau berdiskusi bersama. Pada akhir sesi kita hari ini, Bapak Ibu merefleksikan pembelajaran modul 3 dan memahami penugasan RTL. Sudah paham untuk tugasnya? Paham ya? Ya, terima kasih. Menutup, oke, kita tutup dengan mengucapkan Alhamdulillahirobbil alamin. Terima kasih kakak-kakak sudah mau bergabung bersama untuk membahas tugas rencana tindak lanjut untuk beberapa hari ke depan. Mudah-mudahan semuanya dapat mengumpulkan tepat waktu, tidak ada drama ya. Di tengah kesibukan kita PPG, tidak menghalangi niat belajar kita. Oke, tetap semangat ya, sebentar lagi kita selesai. Oke. Kalau ladang banyak hama, tidak perlu petani untuk berpindah. Hati masih ingin bersama, tapi waktu habislah sudah. Ya, kok cepet ya ke jam 12? Padahal kan jam 11 ya, asal baru ngomong gitu. Burung dara, burung cendrawasih bisa dicari dulu di Papua. Cukup sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dilanjut dengan pengantar bukti karya. Nah, bukti karya nih, sedikit ya. Untuk bukti karya ini, kakak-kakak nanti diberikan kebebasan. Kalau nanti mau bukti karyanya itu tentang diseminasi atau penyampaian kembali hasil PKG ini ke rekan-rekan, misalnya ke MGM, PPJOK, boleh. Nah, tapi ketika memang nanti ada video dan foto yang dilampirkan, kakak-kakak harus membuat apa ya namanya itu persetujuan nama wajah dan namanya dicantumkan ke dalam bukti karya kakak-kakak gitu. Atau kalau kakak mau pilih modul ajar, ketika ada gambar dari mana nih gambarnya, nah referensinya dicantumkan. Terus kalau ada foto siswa ketika pembelajaran misalkan, atau nama yang dicantumkan kayak absen gitu ya, penilaian asesmen kan suka ada nama. Nah,
kakak-kakak diharapkan dapat melampirkan surat kesediaan bahwa nama dan wajahnya itu boleh dimasukkan ke dalam bukti karya kita. Nanti ada contohnya untuk kesediaannya. Jadi itu berupa kata-kata begini. Saya siapa bersedia terlibat dalam pembuatan bukti karya siapa dengan mencantumkan nama dan bukan wajah dah bahasa teh. Itulah pokoknya tanda tangan gitu. Fakta integritas. Bisa jadi kayak gitu. Kayak gitu. Halo Kalisna. Kita sudah selesai. Sedikit mengulang ya. Oke, sedikit mengulang biar nanti nggak pusing Kak. Jadi nanti RTL atau rencana tindak lanjut ini Kakak susun disampaikan kepada komunitas belajar maksimal 9 slide. Nanti dilihat saja apa saja yang harus ada gitu ya, kerangkanya apa saja, kemudian kriterianya apa saja, kriteria penilaian, apa yang harus dikumpulkan, nanti dilihat di rekaman ini nanti saya share ya. Share ininya linknya. Apa Kak Erika? Kak Rani, kan kemarin yang kita udah buat kan perencanaan ya. Itu tuh maksudnya disatuin dalam satu slide gitu, Kak. Oke. Jadi untuk slide yang sekarang itu kan tugasnya untuk disampaikan ke Kombel ya. Tadi itu udah ada kerangkanya, ada maksimal 9 slide apa saja yang harus muncul di sana. Nah, rencana program itu nanti disatukan dengan dokumentasi ketika kita menyampaikan. Pengumpulannya ada dokumentasi foto atau video dan notulen atau catatan diskusi. Notulen hasil diskusinya. Nanti disatukan. Kan ada 8 kerangka tuh, 8 slide. Nah, di slide terakhir ada dokumentasi gitu bahasanya atau lampiran boleh. Iya, berarti beda sama yang kemarin ya. Dua tugas berbeda ya. Iya, beda-beda. Oke, siap. Ini masuknya ke rencana tindak lanjut ya. Kalau di LMS apa ya bahasanya ya? Bentar. Yang kemarin masuk ke mana? 31C2 ya? Kalau yang kemarin. 32C1 gitu. Lupa lagi. 31C2. Iya itu. Kalau yang rencana tindak lanjut ini nanti masuknya ke 31C2 yang merancang ya? Iya, itu merancang yang kemarin. Oh, berarti tinggal upload doang yuk. Ya, upload aja yang kemarin. Nah, kalau yang sekarang itu RTL 2 unggah tugas rencana tindak lanjut. Di bawah penutup ada rencana tindak lanjut. Kalau RTL 1 kan persiapan rencana tindak lanjut sekarang ya. Nah, yang RTL 2 unggah tugas rencana tindak lanjut. Yang tugas nanti kakak yang ada fotonya. Ya, foto penyampaian itu. Di sana. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oh my God. Oke, saya tekankan boleh foto, boleh video. Boleh dua-duanya. Yes. Asalkan amanah. Ya. Tablik Fatona. Amanah Ya. Fatona. Saling percaya kayak ini mah. Oke. Cukup itu kakak semua? Cukup ya? Oke, terima kasih sudah hadir. Aduh, lobet. Aduh. Cek di laptop nih suaranya. Muncul nggak? Muncul. Headsetnya masih. Oke, terima kasih kakak-kakak semua sudah berkenan hadir pada Jimit siang hari ini untuk persiapan rencana tindak lanjut. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Boleh kakak-kakak nanti kalau misalnya ada yang belum mengerti, boleh japri, boleh di grup. Saya terbuka untuk kakak-kakak semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
foto. Oke, sekarang kita Waalaikumsalam. foto dulu ya. Mbak Rani, mohon bimbingannya ya. Ah, iya Kak. WA ya. Makasih. Ya, Tega ya. yuk kita foto dulu sebelum diakhiri. Satu ya. Asalnya tahu lah posisinya. Siapa yang mau foto? Aku nanti Pak Bahrul. Ayo, foto. ini Foto. Buka kameranya. Alisna. Cie, 2, 3. ya. Paham kan? Oke. Kan? Yang tidak bisa. Lagi. Ya, kalau masalah pulang ya. Lagi. 3, 2, 1. Oke. Oke, terima kasih Kak Bahrul. Oke, Sama. kakak semuanya mau di sini dulu. Lupa belum matiin record. Kasih ya. Aku mau lanjut.